Saat seorang Hindu yang sedang sekarat mengatakan bahwa ia telah mencapai nirwana, saat ia mengatakan bahwa ia telah mencapai Tuhan, keistimewaannya pun lenyap. Dia tidak memiliki kehidupan kedua. Siapa yang hidup lagi, hukuman diberikan kepada orang yang telah mengalami reinkarnasi, yaitu yang belum mencapai kesempurnaan dan kedewasaan untuk mencapai nirwana. Pergilah dan hiduplah dalam tubuh itu sekali lagi. Inilah yang disebut karma. Setiap individu di sini adalah tangan, kaki, lengan, dan mata Tuhan di bumi. Melalui hal ini, dalam konteks sejarah sosial, apakah manusia yang hidup di dunia ini ada di dunia ini sebagai individu? Apakah mereka mengambil bagian di dunia ini sebagai subjek? Ini masalah seberapa besar ruang yang mereka miliki di dunia ini dan seberapa besar mereka dikenang. Ayat tersebut mengatakan, Halo semuanya dari Sekolah Istanbul. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Hari Kerinduan dalam konteks Surat Al-Baqarah ayat 167. Tamu kita adalah Profesor Dr. Saban Ali Duzgun. Halo Guru. Halo. Tuan, kami ingin berbicara tentang Hari Kerinduan dalam konteks Surat Al-Baqarah. Kami ingin membahas masalah ini terkait dengan penyesalan yang akan dialami manusia pada hari kiamat. Kita menggunakan konsep kerinduan, tetapi di sini juga memiliki konteks yang berbeda. Bagaimana Anda mengevaluasinya? Bagaimana Anda mendefinisikannya? Ya, dalam beberapa ayat, penyesalan merupakan ungkapan kerinduan, keluhan atas kesempatan yang hilang dan tidak mungkin kembali lagi. Kita merasa rindu kepada saudara kita yang saat ini tidak kita lihat rindunya seolah-olah dia ada di masa depan. Ini sedikit berbeda dari itu. Akan diingat dari surah Yasin. Kerinduan dalam ayat tersebut di mana ia mengatakan, Ya hasreten alel ibad, dan sangatlah disayangkan bagi hamba-hamba itu adalah kerinduan dalam ayat-ayat yang akan kita bahas yang bersifat retrospektif dan tidak akan pernah kembali, yang tercipta di dalam dirimu oleh sebuah kesempatan yang diberikan kepadamu tetapi tidak dapat kamu gunakan dengan cara apapun. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada rasa sakit dan penderitaan yang Anda alami akibat pelariannya. Itu adalah deskripsi suatu waktu. Ia mendefinisikan waktu dan ia mendefinisikan kesempatan. Saya ingin menyebutkan ayat yang Anda sebutkan dalam Al-Quran sebelum membahas hal itu untuk mengingatkan Anda bahwa ayat itu digunakan dalam satuan yang berbeda, bentuk kata yang berbeda, dan konteks yang berbeda. Misalnya, kata kerinduan digunakan untuk malaikat, karena akar katanya juga mengandung kata lelah. Ketika dia mengatakan bahwa para malaikat mengingat dan memuliakan Allah dan tidak pernah bosan melakukannya, dia menggunakan kata rindu lagi. Sungguh menyedihkan lagi orang yang menghabiskan hartanya tanpa kendali, akhirnya tidak punya apa-apa dan menghabiskan seluruh sumber dayanya. Apa yang sedang dirindukannya? Ia merindukan barang-barang dan harta benda yang dirindukannya. Atau orang yang sehat mungkin tidak menghargai nilai kesehatannya dan ia kehilangan kesehatannya dan berharap dapat memiliki hari-hari sehat itu lagi. Dia merindukannya. Ini juga terdampar, kata terdampar digunakan lagi dalam Al-Quran, mungkin oleh Hazza. Ada kemungkinan hadis Nabi SAW diletakkan di sini. Katanya, hargai 3 hal sebelum semuanya hilang darimu. Nilai kesehatan sebelum Anda sakit, nilai kekayaan Anda sebelum Anda menjadi miskin, dan nilai waktu sebelum ia meninggalkan Anda. Ketahui ketiganya. Apa yang dikatakannya tentang kerinduan yang Anda rasakan terhadap mereka saat Anda merindukan mereka? Katanya rindu. Ungkapan dalam Al-Quran ini adalah ungkapan mahsur, sedang digunakan. Dengan kata lain, hal itu dipahami sebagai terjebak dalam kekurangan dan tidak mampu keluar dari sana. Ya, itu adalah rasa sakit dan kebocoran yang disebabkan oleh dikelilingi oleh kekurangan. Sekali lagi, mereka akan mengingat konteks yang digunakan untuk para malaikat dalam arti kelelahan dalam surat Al-Mulk. Teman-teman yang mendengarkan ketika saya membacakannya sekarang,
Farja'il basara hal tara min futurun, carilah cacat dalam sistem kosmik, yakni carilah kekurangan dalam sistem yang diciptakan Allah ini. Bahkan keratein dengan menekan farji'il, berputarlah 2 kali. Lihatlah terus-menerus apa yang terjadi. Mata kalian kembali lagi, dan pada akhirnya apa yang terjadi pada mata kalian. Mata kalian menjadi lelah dan lelah lagi karena akar kerinduan, tetapi kalian tidak dapat menemukan kesalahan. Setelah mengatakan hal-hal ini di sini, kita telah sampai pada ayat ke-167 ayat dalam Al-Baqarah. Inilah ayat yang menjadi pusat makna yang kita berikan pada kata rindu. Karena apa yang kita bicarakan, seseorang yang kehilangan kesehatannya diharapkan dapat memperoleh kembali kesehatannya. Diharapkan orang yang kehilangan hartanya akan mendapatkannya kembali. Tetapi setelah kita meninggal, setelah kita menyelesaikan hidup ini, alam yang kita tuju, akhirat, kehidupan kedua yang baru saja dimulai, tidak ada hubungannya dengan kehidupan ini lagi. Karena kita akan melihat adegan-adegan lainnya juga sedang disiapkan. Orang berkata, "Ya Tuhan, beri kami kesempatan lagi, biarkan kami mengerjakan apa yang telah kami abaikan dan kembali lagi." Anda tidak akan diberi kesempatan lagi, karena ada penghalang yang tidak dapat diatasi antara tempat asal Anda dan sini, ada tanda-tandanya. Di sini ada perbedaan antara penggunaan konsep kerinduan kita dan penggunaannya dalam kaitannya dengan kehidupan setelah mati. Ada perbedaan yang dekat, ada perbedaan kategoris di sini, tetapi ada kedekatan. Ada lagi kerinduan, ada lagi desahan. Di sini alasan kerinduan, apa yang dirindukan, atau apa yang disesali, karena itu juga termasuk dalam kerinduan. Ada rasa sakit, ada desahan. Mengapa? Karena kita telah melakukan sesuatu dan berharap tidak melakukannya. Penyesalan. Ada rasa sakit yang ditimbulkan oleh penyesalannya. Dalam ayat tersebut, kata rindu di sini tidak digunakan sebagai kerinduan, hasrat. Suatu pemandangan yang sangat mengesankan, penuh dengan rasa sakit, nyeri, dan penyesalan yang menumpuk satu sama lain. Lalu Anda akan berkata, apa yang telah dilakukan orang-orang ini sehingga mereka mengalami begitu banyak kesakitan, penderitaan, dan keluhan berulang-ulang? Nah, dari sudut pandang sejarah sosial, ini soal apakah orang-orang yang hidup di dunia ini ada di dunia ini sebagai individu, apakah mereka ambil bagian di dunia ini sebagai subjek, seberapa besar tempat yang mereka tempati di dunia ini, seberapa besar mereka dikenang. Ayat tersebut mengatakan, selalu tunduk pada orang lain. Senantiasa tunduk artinya tidak bisa menjadi suatu bangsa, tidak bisa menjadi individu. Sekarang pemirsa akan mengatakan ini. Tuan, kata yang Anda sebutkan sebagai rakyat telah digunakan di sini selama 200 tahun. 200 tahun manusia. Sebelum itu, yakni 300 tahun lalu, belum ada manusia. Tidak ada orang di abad pertengahan. Apa itu? Ada subjek, jumlahnya banyak. Demikian pula di timur dan barat. Lalu ketika kata-kata masyarakat konsensual, kontrak sosial, dan seterusnya muncul, para penulis risalah politik ini mulai membicarakannya. Ada yang namanya raja, penguasa, sultan, rakyat. Haruskah kita juga mempertimbangkannya? Jika saya mengikut sertakan mereka dalam manajemen, persetujuan mereka dapat mempermudah pekerjaan kami. Baiklah, kami tidak mempertimbangkan hal ini sama sekali, karena apa yang kami lakukan di sini, biarkan saja orang-orang yang melaksanakannya. Tidak ada orang. Itu menjadi lebih terlihat dan memperoleh nilai. 18 atau 200 tahun digunakan secara umum. Apa yang ingin kami sampaikan di sini adalah bahwa Al-Quran menggunakan kata etba di tempat-tempat lain. Etba selalu memiliki keinginan untuk menjadi subjek. Di mana tempat favoritmu? Di mana posisi saya sebagai subjek dari apa yang dapat saya lakukan di dunia ini? Apa yang dapat saya lakukan sebagai pelaku? Tidak terus-menerus dalam adegan yang ditetapkan oleh Al-Quran, ada ini di sini, ada itu di tempat lain. Ya Tuhan, katanya, kami telah mematuhi orang-orang ini.
Kami menyebut mereka sebagai imam dan pemimpin kami, namun mereka membawa kami dan menuntun kami ke jalan yang salah, dan kami melakukan perbuatan jahat. Dia mengatakan jelas bahwa Anda akan menghukum kami. Seolah-olah mereka berkata, setidaknya berikan hukuman 2 kali lipat kepada orang-orang yang kita ikuti dan yang membawa kita ke tempat yang salah sehingga kita bisa merasa tenang. Ini ada 2. Jawaban Al-Quran adalah bahwa Anda mengikuti hal-hal ini karena Anda tidak menggunakan pikiran Anda. Hukuman ganda untuk kalian berdua karena tidak menggunakan hadiah yang diberikan. Sekarang ada situasi di sini mengenai orang-orang berdosa yang tunduk kepada orang-orang kafir. Mereka terseret ke dalam dosa bersama-sama. Berikan mereka hukuman 2 kali lipat, atau berikan kami 1 hukuman, berikan kami kesempatan, mari kita kembali dan berbuat baik lagi, dan mari kita tinggalkan budaya menjadi sasaran orang-orang ini dan mencoba kesempatan itu lagi. Ini digunakan di tempat di mana ia digunakan sebagai kerinduan yang menumpuk satu di atas yang lain. Laki-laki, sebuah kutukan, mereka juga mengutuk diri mereka sendiri. Bagaimana kita melakukan hal tersebut? Kemudian, ketika mereka mendengar bahwa mereka tidak akan diberi kesempatan seperti itu lagi, mereka merasa kecewa lagi. Oleh karena itu, kata hasret yang banyak kita gunakan dalam bahasa Turki atau dalam surat Yasin, ya hasratan alel ibad, sangatlah disayangkan bagi para hambanya tersebut. Siapakah mereka? Ketika Anda mengatakannya, Anda melihat klasifikasinya. Barang siapa memanfaatkan kesempatan yang hilang itu, sikap dan tingkah laku yang telah dijalaninya, melawan eksistensinya sendiri, kodratnya, kemanusiaannya, dan hubungannya secara langsung dengan Tuhan, serta hubungannya dengannya. Mereka yang tidak tahu nilai sama sekali harus melihat aib ini di sini. Dengan kata lain, inilah kitab yang ditujukan kepada siapa saja melalui wahyu Allah dan Al-Quran, kepada masing-masing individu, kepada mereka yang tergabung dalam suatu masyarakat, kepada mereka yang memimpin masyarakat, kepada sahabat kita yang merupakan warga desa, kepada mereka yang merasa terbebas dari segala hal yang kita sebut sebagai kesombongan dan merasa benar sendiri. Pesan, yaitu pesan yang terkirim. Seorang teman kami berkata, saya punya 6236 pesan yang belum terbaca. Buka dan bacalah, lihat apa isinya. Karena Anda memiliki pesan yang belum terbaca. Sekarang Anda katakan bahwa pesan yang dikirimkan kepada Anda ada di sana. Jika Anda membukanya, membacanya, dan memberitahu saya apa isinya, pesan itu sampai kepada Anda. Oleh karena itu, pidato yang demikian adalah pengabaian terhadap hal ini, dan katakanlah kehormatan untuk disapa adalah kehormatan para pemimpin. Katakanlah ini sudah menjadi hal yang dilembagakan. Dalam budaya Syiah, beberapa ayat hanya bisa dipahami melalui para imam. Ini disebut tafsir esoteris, yakni ada sesuatu yang mendasari ayat ini, tetapi mustahil bagi saya untuk memahaminya. Apa yang telah Anda lakukan sekarang, seolah-olah ada saluran rahasia untuk berkomunikasi dengan Allah yang tidak seorang pun kecuali Nabi dapat memilikinya. Anda memberikan wewenang kepada seseorang untuk mengambilnya dari sana dan membawanya kepada kita. Lalu pelecehan dimulai, karena kerusakannya itu adalah akibat yang sangat besar. Bayangkanlah suatu situasi di mana Anda akan menderita kesakitan yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa, dan tidak ada kemungkinan untuk mendapat kompensasi karena Anda tidak akan diberi kesempatan lagi. Tidak ada kompensasi untuk ini. Jadi dari mana masalahnya berasal? Katakanlah pesan aktif dalam ayat-ayat ini adalah ini. Dengan mendramatisasi adegan seolah-olah kejadian itu telah terjadi, suatu peristiwa yang belum terjadi, ia mendramatisasinya dan menetapkan peran sedemikian rupa sehingga Anda menyusun ulang masa kini Anda sebagaimana mestinya. Hoja, kami selalu diajarkan sejak awal, yaitu jika Anda membuka dan membaca Al-Quran sendiri tentang agama, Anda tidak akan memahaminya, harus ada yang menafsirkannya. Kita perlu dibimbing dengan cara yang lebih baik untuk menjalankan agama. Di sini Anda sebenarnya mengatakan sesuatu yang berlawanan. Anda mengatakan bahwa mereka yang mengikuti orang lain akan hidup di akhirat, bahwa mereka yang mengikuti mereka yang menyesatkan kita tentang penyesalan justru akan menciptakan hasil yang buruk bagi kita di akhirat, bahwa hal itu akan berubah menjadi penyesalan, kerinduan, dan bahwa hal itu akan membuat kita berada di jalan yang tidak dapat diubah. Di sini Anda tahu pembedaan seperti apa yang harus kita lakukan, mengingat tidak mungkin untuk menjauh dari semua orang yang akan membimbing kita. Haruskah setiap orang membaca dan memahami Al-Quran ayat demi ayat? Dengan kata lain, semua orang kini menanggapi pesan Al-Quran ini. Benarkah itu? Benar. Kalau begitu,
Tidak ada masalah di sini. Di mana masalahnya? Di sana. Dia mungkin mengatakan bahwa suatu putusan hukum akan dikeluarkan. Ini disebut istinbat. Ada ketentuan untuk ini. Jadi Anda akan tahu bahasanya. Anda akan mengenal masyarakatnya. Anda akan memiliki cakrawala. Anda akan mengetahui tujuan apa yang akan dicapai dari penghakiman ini. Dengan kata lain, orang yang membuat hukum, sebut saja para cendekiawan yang membuat hukum, perlu mengetahui hal ini, seperti halnya dalam hukum. Ini adalah hal yang berbeda. Ayat-ayat yang disebut istinbat, manat atau manas sudah terbatas dan para ahli mengetahuinya. Namun di luar itu semua masih ada beberapa tafsir surah Fatihah yang sangat luar biasa. Anda membaca apa yang telah dilakukan para cendekiawan itu, komentar-komentar mereka dan Anda menjadi kaya. Itu hal yang berbeda, tetapi saya tidak mengerti Al-Quran ini. Saya tidak bisa menjadi penerima ini. Menjadi penerima pesan dari Allah adalah peristiwa yang sangat besar, karena ini adalah peristiwa yang sangat besar. Kalimat seperti bagaimana saya dapat menerima pesan itu dan membacanya bertentangan dengan logika turunnya Al-Quran. Seperti yang saya katakan, jika ada penilaian terhadap suatu hal yang sangat teknis, kita tinggalkan saja. Orang-orang yang berilmu telah melakukan hal itu. Dan keberatannya di sini adalah ini. Al-Quran tidak berurusan dengan masalah teknis seperti itu. Menurut saya, Al-Quran mengkritik sebuah budaya. Sekarang ada seorang yang bernama Etienne de Lebonti. Buku yang ditulisnya pada akhir tahun 1500-an berjudul katakanlah tentang perbudakan sukarela. Intinya adalah bahwa setiap individu yang diciptakan oleh Tuhan sebagai individu yang bebas dan terhormat seharusnya memiliki kehidupan pribadi mereka sendiri mengenai apa yang dapat mereka lakukan di dunia ini dan beban bebas seperti apa yang dapat mereka miliki di sini. Agama yang kita anut, garis keturunan yang kita miliki, kelompok yang kita ikuti, keluarga, dan sebagainya. Itulah identitas kita secara keseluruhan, identitas superordinat kita. Sebelum itu, kita memiliki identitas pribadi kita sendiri, sejarah pribadi kita sendiri, dan kita akan mempertanggungjawabkannya, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Dengan kata lain, apa yang kita sebut individualitas, bentuk jamak dari individual adalah furada, disebutkan dalam Al-Quran bahwa baik di dunia ini, dan di dunia yang akan datang, Allah akan menanyai kalian secara individu. Keunikanmu tidak akan pernah hilang. Jadi maksudnya adalah ini. Kita tahu bahwa dalam pemikiran Hindu, pemikiran India, pemikiran panteis, misalnya, apa yang terjadi ketika seseorang meninggal? Singularitas, kepribadian, individualitas menghilang. Mencapai nirwana. Apa artinya ini? Baik Tuhan maupun jiwa universal lenyap. Sekarang sudah berakhir. Pria itu tidak ada lagi. Seperti halnya sungai Kezelermak. Setelah mencapai Laut Hitam, ia bukan lagi sungai Kezelermak. Sampai-sampai di sana, itulah Kezelermak. Namun setelah mereka bertemu, sekarang menjadi Laut Hitam. Saat seorang Hindu yang sedang sekarat mengatakan bahwa ia telah mencapai nirwana, saat ia mengatakan bahwa ia telah mencapai Tuhan, keistimewaannya pun lenyap. Dia tidak memiliki kehidupan kedua. Siapa yang hidup lagi? Hukuman diberikan kepada orang yang telah mengalami reinkarnasi, yaitu yang belum mencapai kesempurnaan dan kedewasaan untuk mencapai nirwana. Pergilah dan hiduplah dalam tubuh itu sekali lagi. Inilah yang disebut karma. Kini, Islam menggarisbawahi sesuatu dalam Al-Quran. Anda tidak akan pernah kehilangan singularitas Anda. Tidak akan pernah ada situasi yang begitu buruk seperti pergi dan bersatu dengan Allah. Dia akan menginterogasi Anda satu persatu. Lalu, jika kami akan ditanyai secara individu, saya harus tahu bagaimana cara hidup di sini sebagai individu. Apa yang dikatakan Etienne de Lebonti tentang kerja sukarela, seolah-olah ia mengatakan bahwa orang-orang telah kehilangan perbudakannya, bukan kebebasannya. Mereka mendatangi seseorang dan berkata, "Tolong, aku sudah lepas dari perbudakan. Terimalah aku sebagai budak lagi." Katanya, "Biarkan aku tunduk padamu." Itulah penjelasan pria itu. Hal ini sangat bertolak belakang dengan misi dan tugas yang dapat dibebankan kepada manusia yang bermartabat sebagai manusia di dunia ini. Kami di sini. Setiap individu di sini adalah tangan, kaki, lengan, dan mata Tuhan di bumi. Dia melihatnya. Hal ini dijelaskan dengan sangat baik oleh Halil Chibra dalam bukunya The Prophet. Jadi ketika Anda melihat seseorang yang perlu dilihat, Tuhan melihat melalui mata Anda. Kebutuhannya terpenuhi. Setiap individu akan melakukan ini. Tentu saja saya akan melakukannya, lalu biarkan dia melakukannya atas nama saya. Tidak ada dunia seperti itu. Kata etba berarti kawanan, massa, dan kadangkala sebagian orang menyebutnya massa.
Dengan kata lain, ia disebut massa karena ia tidak menggunakan kehendak bebasnya sendiri dan tidak mencari cara dan sarana dengan usaha. Ia mengatakan itu bahkan tidak layak disebut massa, ia mengatakan itu adalah massa. Seakan-akan itu adalah entitas yang tumpul, itu adalah massa. Ada definisi dalam sosiologi yang disebut masyarakat kawanan. Masyarakat kawanan mengharapkan Anda untuk membuat penilaian dan membuat keputusan, tetapi itu tidak ada sama sekali. Pria itu tidak dapat meninggikan suaranya dan berkata, bagaimana Anda bisa meminta saya membuat keputusan seperti itu? Ada juga ketakutan bahwa serigala akan menyambar orang yang meninggalkan kawanannya. Kapanpun ia berbicara, budaya kitalah yang mengucapkannya. Jika Anda melangkah maju atau memisahkan diri dari kawanan, serigala akan menangkap Anda, katanya. Oleh karena itu, Anda menambahkan di sini budaya yang mencegah seseorang berbicara dan mengambil tindakan. Kemana semua ini membawa kita? Akhirnya, para pengikut masyarakat kawanan, ia mengkritik budaya yang hanya menunjukkan dirinya melalui subordinasi, yang tidak pernah berpartisipasi dalam proses, yang berkata hidup ular yang tidak menyentuhku, yang anonim dan ditinggalkan di tempat terbuka. Dan ia memperingatkan bahwa orang-orang ini pada akhirnya akan pergi dan tetap berdiri di hadirat Tuhan dengan rasa sakit, keluhan, dan penyesalan yang menumpuk satu sama lain, yang disebut kerusakan. Baiklah guru, amit-amit. Jadi saya pikir Tuhan melindungi kami. Dia melindungi kita dan memberi kita akal, pengertian, belas kasihan, dan hati nurani. Dia melindungi kita. Ini juga menunjukkan peringatan sebelumnya sehingga mereka dapat bekerja. Program ini mungkin menjadi bagian dari peringatan ini dan sarana untuk itu. Terima kasih banyak guru-guru yang terkasih. Terima kasih. Para pemirsa yang budiman, pada hari ini kita telah membahas tentang Hari Rindu dalam konteks ayat 167 surat Al-Baqarah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat tinggal.